Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, banyak dari kita yang pasti pernah mengalami yang namanya sakit kepala sebelah atau migrain. Banyak yang berpikir bahwasanya migrain ini ya sama aja gitu ya, sama sakit kepala biasa. Padahal beda nih, hanya letaknya aja mungkin mereka berpikir berbeda gitu. Cuma di satu sisi aja, tapi sebenarnya ini berbeda. Pengobatannya juga berbeda seperti itu. Nah, untuk mengetahui apa itu beda dari migrain dan juga sakit kepala, nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu migrain dan sakit kepala. Nah, kalau kita ngomongin tentang sakit kepala itu identik dengan ada yang namanya tension gitu ya, atau stres. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres. Kita lihat yang pertama ya. Mengeluarkan semua unek-unek. Nah, apalagi di masa pandemi ini yang sudah berbulan-bulan, lebih dari setengah tahun gitu ya, menerpa kita semuanya, pasti banyak beban dalam kehidupan yang membuat kita lumayan stres seperti itu. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan unek-unek, baik itu dari stresor karena mungkin masalah ekonomi, sosial, kehidupan rumah tangga, percintaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengeluarkan unek-unek supaya semua unek-unek kita, beban hidup kita itu tidak numpuk di dalam pikiran kita yang bisa menyebabkan yang namanya sakit. Tidak hanya sakit mental tapi juga bisa sakit fisik ya, atau sering kita dengar juga dengan gangguan psikosomatis gitu, dari sakit pikiran jadi sakit fisik, kan nggak mau ya. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan unek-unek. Kita lihat yang kedua. Meditasi. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk relaksasi seperti itu ya. Inhale, exhale seperti itu untuk kemudian melakukan kegiatan yang bisa meredakan stres kita gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Jalani hobi. Nah, ini salah satu hal ya. Tapi kalau di masa pandemi ini mungkin yang hobinya jalan-jalan atau traveling mungkin agak dibatasi terlebih dahulu seperti itu ya. Tapi apapun bentuknya, mungkin salah satunya kayak berkebun atau bertanam nih selama pandemi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres, karena if you love what you do itu akan membuat kita jauh lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Olahraga. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memunculkan atau memproduksi hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia seperti itu. Jadi meskipun pandemi banyak sekali stresor yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kata untuk tidak berolahraga supaya sehat fisiknya iya, sehat mentalnya juga iya gitu ya. Kita lanjut ke yang terakhir, mendengarkan musik. Nah, siapa nih dari Anda nih pemirsa yang suka mendengarkan musik? Nah, apalagi kalau lagi stres, lagi banyak kerjaan, deadline-nya numpuk gitu ya. Coba deh untuk mendengarkan musik, tapi kalau bisa musiknya yang easy listening ya, supaya bisa membuat kita relaksasi seperti itu. Oke, itu dia tadi 5 kegiatan yang kabarnya bisa meredakan stres, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI, MSI, psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Selamat pagi Mbak Kristi, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, ini auranya sangat positif sekali ini Mbak Kristi pagi hari ini nih. Oke, Mbak Kristi, hari ini kita akan membahas tentang beberapa kegiatan gitu ya, atau aktivitas yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres atau menghilangkan stres gitu ya, atau meminimalkan stres ketika khususnya sekarang nih di masa pandemi ketika stresornya banyak banget gitu ya. Kita lihat yang pertama Mbak, mengeluarkan semua unek-unek. Nah, orang kan mungkin dalam hidupnya gitu ya, apalagi untuk orang yang introvert mungkin ya, koreksi kalau nanti salah, orang introvert kan jarang mau ngomong sama orang nih, ngobrol gitu. Ketika ada akhirnya unek-unek yang numpuk di dalam itu nggak baik katanya, dan harus disampaikan ke orang gitu. Bener nggak sih seperti itu? Oke, sebetulnya di tahap awal boleh mengeluarkan unek-unek. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang kalau kita sudah mengeluarkan unek-unek, kita bisa menambah state yang nggak enak itu. Karena unek-unek itu kalau tidak dibarengi oleh solusi, itu kalau di pikiran kita jadi kayak terbuka gitu loh, kayak open loop, terbuka dan tidak ada solusinya. Jadi yang ada nanti ada hanya unek-unek dan keluhan aja, padahal kalau kita mau mengurangi stres kan kita butuh yang namanya solusi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya mengeluarkan unek-unek boleh,
Tapi mengeluarkan unek-unek ya sebaiknya pada orang yang tepat. Karena kalau pada orang yang tidak tepat, yang ada pertama bisa menambah-nambah ini kan pemahaman-pemahaman lain gitu kan. Oh ya, Betul. ini kamu begini loh, oh gini, oh kurang ajar juga deh orang, nah kayak gitu-gitu ya. Atau juga bisa kalau memang nggak ada orang mengeluarkan unek-unek, bisa juga melalui dengan menuliskan di diary kayak gitu, itu boleh. Nah, tapi sebetulnya akan lebih baik dibarengi dengan solusi. Setelah mengeluarkan unek-unek, solusinya apa? Apa yang perlu dilakukan sehingga betul-betul bisa mengurangi atau menurunkan stres itu. Begitu Mas Raden. Oke, mengeluarkan unek-unek boleh, tapi kalau bisa jangan keterusan terus kemudian jangan terlalu melebar kemana-mana dan nggak ada solusi gitu ya. Akhirnya apa ketika unek-unek itu keluar nggak ada solusi, jadinya kayak istilah anak zaman now itu kentang gitu ya. Jadi nggak ada solusi, nggak ada apa ya penyelesaian seperti itu. Akhirnya malah ngambang aja, nggak gantung, malah jadi bikin nambah bebannya jadi nambah gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar dan bijak untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya. Dan pastikan kita mengeluarkan unek-unek pada orang yang tepat ya gitu. Jangan sama yang ember gitu ya Mbak Kristi ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Meditasi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang katanya bisa membuat kita menjadi lebih rileks gitu. Dan akhirnya bisa meredakan stres kita. Betul nggak sih Mbak Kristi? Betul, meditasi itu kan sebetulnya membuat kita menjadi lebih nyaman, tenang. Jadi memfokuskan pikiran kita kepada satu hal, atau bisa juga dari pernafasan, kita fokus aja pada pernafasan. Nah, itu gunanya supaya kita fokus pada pernafasan itu sehingga kita tidak fokus pada hal-hal lain yang tidak memberdayakan, intinya di situ. Nah, meditasi bisa dilakukan kurang lebih kan 15 atau 20 menit gitu ya. Nah, itu bisa membantu paling tidak membuat kita nyaman, tenang. Nah, meditasi perlu dilakukan rutin sehingga betul kalau ini meditasi bisa membantu kita untuk bisa mengurangi stres kita. Gitu Mas Raden. Oke, memang berarti harus melakukan meditasi salah satunya untuk membuat kita tidak stres gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih Mbak Kristi. Jalani hobi. Tapi kalau untuk pandemi ini kayaknya yang hobinya traveling agak dipending dulu ya. Kita yang hobinya deket-deket dulu deh. Mungkin yang sekarang ini kayak berkebun, bertanam gitu kan di sekitar rumah. Dan ternyata katanya untuk menjalani hobi ini juga bisa salah satu kegiatan yang bisa meredakan stres. Betul nggak nih Mbak Kristi? Betul. Jadi sebetulnya kan hobi itu adalah sesuatu yang kita sukai. Nah, stres itu timbulnya dari pikiran. Pikiran apa? Pikiran atau pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan atau informasi-informasi yang tidak memberdayakan diri kita. Nah, hobi itu dari sesuatu hal yang kita sukai dan itu bisa membantu kita supaya tidak fokus pada hal yang tidak memberdayakan tadi, tapi dialihkan menjadi sesuatu kegiatan yang disukai dan bermanfaat. Tapi pilih-pilih juga hobinya, hati-hati karena hobi ini kadang-kala orang bisa terjebak misalnya hobinya yang mahal-mahal ya, misalnya kalau di rumah itu kadang-kadang ada yang game kemudian beli gamenya itu kadang mahal-mahal, nah itu kadang-kadang abis itu stres juga karena uangnya habis gitu kan. Dipilih hobi yang memang bisa dilakukan di rumah dalam masa pandemi ini ya, tapi yang sederhana saja, yang nggak usah terlalu mahal-mahal, tapi bisa mengalihkan pikiran kita dari stres itu. Nah, contohnya tadi misalnya bercocok tanam, atau misalnya membuat resep masakan, membuat kue, menjahit dan sebagainya. Banyak sebetulnya bisa kita lakukan pada masa pandemi ini, tidak harus keluar rumah gitu Mas. Oke, boleh menjalani hobi untuk menghilangkan atau meredakan stres, tapi juga harus dipikir juga ke depannya dampaknya seperti apa. Jangan kemudian, oh hobinya gini, ngabisin banyak duit, emang happy pada saat itu, tapi kemudian berpikir, ya ampun tagihannya banyak juga ya. Jadi akhirnya stres lagi, jadi percuma gitu ya Mbak Kristi ya. Oke, jalani yang sehat-sehat aja gitu hobinya. Mungkin sekarang masa pandeminya tadi seperti disebut berkebun atau bertanam seperti itu ya. Jadi hobinya jalan, bisa untuk nyayur juga di rumah gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut yang keempat, olahraga. Nah, ini ternyata juga salah satu hal yang mungkin kalau orang stres kayaknya males gitu ya mau olahraga. Ternyata dengan olahraga ini bisa mengurangi kadar stres. Betul nggak Mbak Kristi? Betul. Jadi sebetulnya gini, tubuh dan pikiran kan satu. Nah, kalau untuk berubah pikiran itu kan kadang-kadang kita suka susah kan. Nah, kalau kita susah merubah pikiran kita rubah tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh kita rubah, misalnya yang simpel aja lah, jalan pagi misalnya gitu ya, di dekat rumah atau kadang-kala di pekarangan rumah. Yang penting tubuhnya bergerak. Supaya apa? Supaya
ada pergerakan juga di dalam mind kita, di dalam pikiran kita. Nah, dengan berolahraga, akhirnya tubuhnya bergerak, akhirnya pikirannya juga jadi berpindah dari yang tadi stres gitu kan, akhirnya fokusnya juga berubah menjadi hal yang memberdayakan. Coba aja deh, Mas Raden, kalau misalnya lagi sedih atau lagi nggak nyaman, olahraga aja ringan, misalnya lari-lari di tempat atau jalan pagi, menghirup udara segar, itu biasanya nanti pikiran kita juga akan lebih positif, kemudian stresnya berkurang, menurunkan stres juga. Tapi tetap saja namanya stres karena dari pikiran, kita perlu mencari solusi, bukan sekedar mengalihkan, tapi perlu mencari solusinya yang menyebabkan kita stres itu apa. Begitu, Mas Raden. Oke, berarti bukan sekadar mengalihkan permasalahan, mengalihkan problematika itu ke tempat yang lain. Benar sih, olahraga bisa kemudian membuat kita agak reda gitu stresnya, tapi kemudian tidak ya dialihkan aja, tapi juga harus mencari solusi. At least ketika kita olahraga gitu ya, itu kan bisa dialihkan sebentar supaya pikiran kita jadi refresh dan akhirnya kita bisa mencari solusi dengan berpikir jernih untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah stresor yang kita hadapi gitu ya Mbak Kristi ya. Ini sangat luar biasa. Jadi sehat fisiknya, sehat mentalnya, nggak stres gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir Mbak Kristi. Mendengarkan musik. Nah, ternyata ini katanya juga bisa dilakukan untuk meredakan stres. Betul nggak Mbak Kristi? Betul sekali, mendengarkan musik. Nah, kan stres itu dari pikiran ya. Pikiran yang apa? Pikiran yang tidak memberdayakan. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari informasi yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita rasakan. Nah, musik kan salah satu hal yang kita dengar, ya kan? Salah satu yang kita dengar. Nah, musik ini bisa mempengaruhi stres kita. Jadi kalau misalnya gini deh, nggak usah musik dulu pertama, mendengarkan gosip orang lain gitu kan, atau misalnya orang lain kok lebih bagus daripada kita langsung stres. Nah, betul. Musik bisa meredakan stres itu, tapi musik yang seperti apa? Nah, ini kebutuhan ini perlu dilakukan evaluasi pada masing-masing individu, karena tidak bisa digeneralisasi. Kalau kebanyakan orang sih memang lebih musik-musik yang menenangkan, kayak instrumental seperti itu kan ya. Tapi ada juga beberapa orang yang kalau musik-musik yang mendayu-dayu gitu malah tambah sedih. Nah, mereka butuh musik-musik yang ada beatnya sehingga lebih termotivasi. Bisa juga seperti itu. Makanya itu kembali lagi kepada masing-masing individu. Tapi kebanyakan orang biasanya musik-musik yang instrumental gitu ya, kayak musik-musik relaksasi, itu bisa digunakan supaya pikiran kita tetap terjaga dan sehingga kadar stresnya menjadi menurun. Jadi kalau stres untuk diturunkan itu perlu dipahami, perlu disadari apa yang dilihat, didengar. Yang didengar ini bisa dari musik ya, dan kemudian dirasakan. Kalau informasinya itu kayaknya nggak memberdayakan, ya udah nggak usah didengerin gitu kan, atau dia hal yang lain yang tadi yang kita sebutkan tadi itu Mas Raden ya. Nah, jadi musik itu bisa membantu, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan individunya. Begitu Mas Raden. Jadi gini Mbak Kristi, biasanya kan kalau orang lagi ada masalah gitu, stres, depresi gitu, akhirnya salah jalurnya ketika kita ngomongin mendengarkan musik itu bagus loh untuk meredakan stres, tapi akhirnya mereka salah dengar musik kayaknya ya. Akhirnya karena terbawa kondisi suasana hati gitu ya, yang melo-melo, akhirnya justru dengerin lagu-lagu yang sedih. Akhirnya ini justru malah menambah kesedihan gitu nggak sih? Akhirnya kayak jadi salah arah nih gitu. Oh betul, saya boleh cerita sedikit nggak Mas Raden? Boleh. Saya punya klien habis putus cinta, sedih kan ya, kemudian dengernya yang lagu-lagu yang macam-macam melo yang kau membuatku tak berdaya, sedih, gitu kan. Jadi betul-betul ini kisah yang saya hadapi dengan klien saya. Makanya ketika memang mau mendengarkan musik, betul-betul dipahami musik-musik seperti apa yang memang bisa membantu meredakan stres. Tapi kalau biasanya memang musik-musik instrumen seperti itu, Mas Raden. Oke, jadi kalau bisa musik yang membawa vibe positif gitu ya ke dalam kehidupan kita. Jangan karena gara-gara melo, lagi putus cinta, nggak punya duit, akhirnya dengerin lagu-lagu yang sengsara gitu. Akhirnya malah jadi afirmasi yang negatif gitu masuk ke pikiran, akhirnya terjadi terus yang negatif dan buruk gitu ya Mbak Kristi ya. Jadi akhirnya kayak kebawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih Mbak Kristi pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua dari kita, meskipun di zaman yang agak berat pandemi seperti ini, kita tetap bisa berpikir positif dan tidak stres gitu ya. Terima kasih Mbak Kristi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi.
Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, migrain dan sakit kepala. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, migrain dan sakit kepala. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Tika Gustia Saraswati dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Oke, nanti kita akan coba hubungi lagi, Dok. Oke. Ya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Oke, apa kabar, Dok? Ya. Oke, Dokter Tika, hari ini kita akan membahas tentang migrain dan sakit kepala nih, Dok. Ya, oke. Oke, jadi kalau orang berpikir kan gini, Dok. Kayaknya sama aja nih antara sakit kepala gitu ya, atau pusing atau migrain seperti itu. Nah, sebenarnya sakit kepala dan pusing ini cuma beda kata aja atau sebenarnya ada beda gitu, Dok? Sebetulnya pusing sama nyeri kepala itu beda ya. Jadi kalau pusing itu biasanya identik sama rasa seperti berputar. Atau bisa disebut kayaknya orang awam tuh sering bilang, dok kepala saya kelayangan gitu kan, kayak muter gitu. Tapi kalau sakit kepala itu dia biasanya bisa menunjukkan, dok saya sakit nih di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di tengkuk saya kayak gitu. Tapi kalau pusing jarang orang bisa menunjukkan letak nyerinya. Biasanya pokoknya semua kepala saya pusing, dok gitu. Oke. Tapi kalau berbicara tentang sakit kepalanya sendiri ini ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Maksudnya jenis sakit kepala yang seperti ini gitu? Kalau nyeri kepala biasanya ada ya. Kita jenis-jenisnya itu sebetulnya cukup banyak. Cuma yang paling sering terjadi di masyarakat, terutama di Indonesia itu ada 3 nih yang paling besar. Yang pertama itu ada migrain, itu nomor 1. Kemudian ada tension type headache atau biasa disebut TTH, sama cluster headache. Itu yang paling sering sih, jenis-jenis sakit kepalanya. Oke. Lalu dengan yang dimaksud dengan migrain ini sendiri apa ya, Dok ya? Ya, migrain ya. Oke, jadi kalau migrain itu biasanya umumnya dikategorikan sebagai nyeri kepala yang bersifat unilateral atau sebelah biasanya. Pokoknya kalau orang-orang ngerasa sakit kepala sebelah, pasti mereka tahu itu mereka kena migrain gitu. Nah, tapi sebetulnya arti dari migrain itu ya memang nyeri kepala yang terjadi biasanya dia sifatnya unilateral atau sebelah, bisa di kanan, bisa di kiri, terus dia itu sifatnya berdenyut atau nyut-nyutan. Kadang-kadang pasien bisa mengeluh disertai mual atau bahkan sampai muntah. Terus bisa juga dia jadi tambah sakit kalau kena silau cahaya atau suara-suara bising yang keras. Gitu. Oke. Faktor risiko apa aja sih, Dok, yang kemudian bisa menyebabkan orang mengalami migrain? Faktor risikonya sih cukup banyak ya. Untuk migrain sebetulnya sama seperti sakit kepala yang lain. Yang paling sering itu biasanya faktor stres ya, itu nomor 1. Jadi biasanya ya memang kalau tingkat stres tinggi atau pikirannya itu banyak, itu bisa menyebabkan nyeri kepala atau migrain ya tepatnya. Kemudian kurang istirahat, tidurnya kurang, itu juga bisa menyebabkan migrain. Terus migrain itu pada wanita ada juga yang bisa disebabkan karena menstruasi. Jadi pada saat menstruasi ini biasanya cewek-cewek selain sakit perutnya bisa juga mereka mengalami ya pegal-pegal di badan, terus migrain juga seperti itu. Yang lainnya bisa ya karena faktor makanan, mungkin konsumsi alkohol berlebih, merokok, seperti
Seperti itu sih faktor-faktor pencetusnya migrain. Oke, tapi kalau dari faktor risiko yang banyak itu nih dok, maksudnya ada nggak sih faktor risiko salah satunya itu di genetik gitu? Ketika orang tuanya punya riwayat migrain gitu, maka otomatis ke anaknya juga bisa nurun. Atau seberapa besar potensi atau risikonya ketika anaknya ini juga dilahirkan dari orang tua dengan migrain seperti itu? Kalau misalkan genetik itu memang betul ya, memang migrain itu bisa berkaitan dengan genetik. Jadi klasifikasi migrain itu kalau kita tahu ada yang namanya FHM, jadi familial hemiplegic headache. Jadi memang migrain ini bisa diturunkan seperti itu. Cuma memang sampai saat ini serotype genetiknya itu belum diketahui nih, maksudnya gen apa atau gen nomor berapa. Cuma memang bisa diturunkan biasanya salah satu di anggota keluarga, di keturunan pertama atau kedua. Misalnya bisa kakeknya nih migrain gitu kan, nah nanti anaknya kena migrain, atau mungkin kalau anaknya nggak kena migrain di cucunya. Jadi biasanya terjadi di keturunan pertama atau keturunan kedua, genetiknya itu diwariskan. Oh, oke. Tapi sebenarnya ketika ada potensi genetik gitu, berarti kan memang ada risiko untuk si anaknya sendiri. Tapi kalau berbicara tentang migrainnya itu sendiri gitu dok, sebenarnya sensasi seperti apa sih yang dirasakan oleh orang yang mengalami migrain gitu? Apakah kemudian kalau sakit kepala kan dia agak menyeluruh gitu ya dok ya, tapi kalau migrain ini sendiri sensasinya seperti apa? Sensasinya? Iya. Oh, oke. Biasanya kalau migrain itu kan kita bisa bagi dua ya sebetulnya. Kategorinya ada yang tanpa aura sama yang dengan aura gitu. Nah kalau tanpa aura itu jadi perasaan-perasaan atau gejala yang timbul sebelum migrain itu muncul, itu disebut aura. Nah kalau misalnya migrain yang tanpa aura, jadi orang itu tiba-tiba aja sakit kepala sebelah tanpa merasa apa-apa. Jadi bisa jadi mungkin dia lagi bekerja atau dia bangun tidur atau dia lagi aktivitas tiba-tiba sakit kepalanya. Tapi kalau migrain yang dengan aura biasanya itu ada hal-hal memang sensasi yang dia rasakan sebelum migrain itu timbul. Nah, salah satu contohnya bisa tiba-tiba dia itu kayak tubuhnya lemas seperti itu ya, kayak kemudian di matanya biasanya dia melihat kayak berbayang atau mungkin kayak melihat seperti kilatan-kilatan, garis-garis, itu kalau pada visual biasanya. Nah terus kalau pada tubuh ya biasanya dia tiba-tiba aja nih ngerasa kok badannya kayak lemes atau dingin sebelum migrain itu muncul. Kemudian kalau motorik ada beberapa yang merasa itu seperti kebas. Jadi kayak tangannya tiba-tiba kok kayak kaku, kebas gitu. Ada juga yang ngerasa kayak seperti ditusuk-tusuk, seperti itu. Jadi itu yang disebut aura. Jadi kayaknya pasien ini tuh mengalami sesuatu hal yang nggak enak dulu nih di tubuhnya. Hal yang aneh, nanti beberapa menit kemudian baru migrainnya itu, sakit kepalanya itu muncul. Seperti itu. Oh, oke. Tapi kan ada yang, saya sering baca artikel nih dok, ketika orang mengalami migrain katanya mereka sensitif banget gitu ya sama namanya bau, cahaya ataupun suara gitu, apalagi kalau bau ada kayak apa ya, parfum yang terlalu tajam gitu ya, atau cahaya yang terik ketika mereka lagi di luar gitu ya, di outdoor gitu, cahaya matahari terlalu terik atau suara yang terlalu bising, ini katanya bisa sensitif banget orang yang dengan migrain ini dok. Ya jadi kalau misalnya itu kan kita sebut kalau takut cahaya tuh namanya fotofobia ya. Kalau takut suara namanya fonofobia. Jadi itu memang salah satu gejala yang timbul saat migrain itu terjadi. Jadi pokoknya kalau orang migrain itu lagi kambuh, kumat, sakit kepalanya, dia itu suara-suara yang mungkin sebetulnya pelan, itu bagi dia tuh sangat mengganggu. Jadi itu menambah intensitas nyeri kepalanya. Atau cahaya-cahaya yang sebetulnya biasa aja, tapi menurut dia jadi sangat terganggu, seperti itu. Jadi itu memang salah satu gejala migrain yang fotofobia sama fonofobia. Nah penyebabnya apa? Itu karena ya memang migrain ini kan berkaitan sama saraf di kepala ya.
Jadi saraf di kepala itu kan ada yang nyambung ke telinga, ke mata. Nah, jadi pada saat si aktivitas saraf ini terganggu, terjadi nyeri kepala. Nah, jadi aktivitas yang saraf ke mata, ke telinga itu juga ikut terganggu. Seperti itu. Oke, berarti memang ini adalah kondisi yang umum terjadi ketika orang dengan migrain akan sensitif gitu ya dok, ya akan bau, cahaya dan juga seperti itu ya. Oke, kita lanjut dok. Ada juga selain sensitif dengan bau, cahaya dan suara, ini katanya juga orang sering mual gitu dok, benar nggak sih? Iya, betul. Itu biasanya lebih sering ya, bahkan bisa dibilang pasti orang yang kena migrain itu mual, tapi belum tentu muntah seperti itu. Jadi itu juga sama kaitannya dengan aktivitas di saraf kepala tadi. Jadi karena ada gangguan antara sinyal-sinyal di dalam otak seperti itu ya, jadi kan pusat rangsang mual kita itu terganggu. Jadi begitu nyerinya muncul, dia menyebabkan mual, kemudian tadi di mata ia menyebabkan silau, sakit kalau melihat cahaya sama bunyi-bunyi seperti itu. Oke, berarti ada saraf yang disentil gitu ya untuk saraf mualnya gitu ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang migrain itu sendiri kan dok, oke, kan terjadi di salah satu sisi kepala nih dok. Kenapa akhirnya terjadi di salah satu sisi kepala dan ada beda nggak ketika si migrain ini terjadi di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu? Jadi kenapa bisa di salah satu sisi itu mungkin ya karena tipikal dari rangsangan nyeri seperti itu. Jadi ketika seseorang mengalami nyeri kepala itu kan penyebabnya banyak ya tadi, bisa karena kurang aktivitas dan lain-lain. Nah, si sinyal di saraf ini kan berkaitan dengan pembuluh darah di kepala kita. Tuh, jadi kalau misalkan memang aktivitas saraf yang terganggu itu di sebelah kanan, ya dia bisa terjadi di kanan. Kalau yang terganggu lebih ke arah kiri, dia terjadi migrain di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi tetap penyebab utamanya itu karena gangguan aktivitas di saraf kepala kita. Nah, kalau misalnya beda kanan sama kiri, sebetulnya itu nggak ada beda sih. Migrain itu bisa muncul di mana aja, yang penting unilateral dia. Bisa di kanan, bisa di kiri, seperti itu. Oke, berarti memang akan terjadi di salah satu sisi dan dan tidak ada beda gitu ya, terjadinya sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas bagaimana sih cara mencegah dan juga mengobati kalau kita lagi migrain gitu ya. Karena kan sangat menyiksa banget untuk mereka yang mengalami migrain. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, migrain dan sakit kepala. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar migrain dan sakit kepala, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Dan kita masih bersama dengan Dr. Tika Gustia Saraswati dari Omni Hospital Cikarang ya. Dok, kalau berbicara tentang migrain, sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis migrain gitu dok? Jenis-jenis migrain cukup banyak ya. Jenisnya itu banyak. Cuma biasanya yang sering kita infokan ke masyarakat atau ke pasien-pasien itu ada dua jenis yang paling sering terjadi untuk migrain. Jadi yang pertama itu migrain tanpa aura sama migrain dengan aura seperti itu. Nah, jenis migrain yang dengan aura ini cukup banyak. Bisa yang tadi familial migrain itu ya, yang migrain diturunkan herediter itu. Kemudian bisa juga yang migrain karena batang otak dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita jelasin tentang dua yang paling sering aja ya untuk migrainnya. Jenis yang pertama itu untuk migrain tanpa aura. Jadi tanpa aura itu jadi dia nyeri kepala bersifat sebelah atau unilateral dan biasanya berdenyut. Nah, migrain ini paling sering terjadi sekitar 4 jam sampai 72 jam. Memang ya termasuk salah satu nyeri kepala yang cukup menderita ya kalau lagi serangannya itu kambuh.
karena bisa sampai 3 hari 72 jam bila pasien itu tidak diobati dengan baik. Kemudian dia juga bisa menyebabkan mual, muntah, terus ya sensitif sama rangsangan cahaya, suara sama bau-bau. Itu yang pertama, migrain tanpa aura. Kemudian kalau migrain yang dengan aura itu biasanya migrain yang terjadi dengan diikuti tanda-tanda tertentu sebelum terjadinya migrain. Nah, yang pertama itu dari visual. Jadi visual itu biasanya pasien ini merasa lagi diem atau mungkin melamun gitu ya. Tiba-tiba di matanya itu dia melihat seperti kilatan-kilatan cahaya. Atau mungkin kayak melihat titik-titik berbayang sama garis-garis. Itu yang disebut aura visual. Kemudian untuk aura sensorik, biasanya pasien itu merasa kayak badannya itu tiba-tiba lemas gitu ya. Bahkan ada beberapa yang tiba-tiba keluar keringat dingin. Rasanya mungkin bisa jadi kayak hampir mau pingsan ya. Untuk orang yang pernah pingsan mungkin dia tahu rasanya. Jadi tiba-tiba badannya lemas, merasa melayang, keringat dingin. Kemudian ada juga yang merasa tubuhnya jadi kebas, tangannya tiba-tiba kaku. Jadi mau ngelakuin sesuatu nih, kok tangan saya tiba-tiba kaku ya dok, misalnya kebas gitu. Nah biasanya aura-aura ini terjadi sekitar 5 menit, bahkan lebih sebelum terjadinya serangan migrain. Tuh. Oh. Jadi mungkin kalau untuk pertama kali pasien kena serangan migrain, mungkin dia nggak akan sadar tuh. Tadi apa ya yang saya rasakan waktu sebelum terjadi nyeri kepala. Nah, cuma kalau ternyata dia memang sudah sering kambuhan atau mungkin sudah 2-3 kali, biasanya pasien itu akan aware. Jadi ketika dia merasa, aduh pandangannya mulai kabur nih, atau tubuhnya tiba-tiba ngerasa lemes, kebas, biasanya mereka sudah aware bahwa beberapa menit ke depan akan terjadi serangan nyeri kepala migrain tersebut. Oke, berarti memang bisa dirasakan gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok dari pemirsa. Oke, saya akan coba bacakan ya dok ya. Ini dari @burhanuddin dok. Dok, saya itu kalau lagi cuaca panas terik dan kena panasnya pas di luar ruangan itu sering sakit kepala. Kenapa ya dok ya? Nah ini dari Pak Burhanuddin, kalau lagi cuaca panas terik gitu dan dia lagi di luar ruangan langsung terkena langsung cuaca panas dari matahari, ini langsung sakit kepala gitu. Ini kenapa ya dok ya? Jadi di kepala kita itu kan banyak reseptor-reseptornya. Reseptor itu jadi kayak penerima sinyal-sinyal nih. Jadi sinyal panas, sinyal dingin, kemudian sinyal nyeri. Tuh. Jadi kalau misalnya panas terik matahari itu kan pasti panas ya, apalagi ini ceritanya outdoor ya, di luar ruangan. Betul. Nah, jadi biasanya panas itu akan menghantarkan sinyal tuh ke kepala kita. Mungkin pertama dari kulit kepala ya. Jadi mungkin kulit kepala itu jadi panas, biasanya jadi nyut-nyutan. Kemudian yang paling penting lagi, panas itu biasanya dihantarkan ke dalam kepala. Dihantarkan ke dalam, jadi dari kulit kepala, mungkin ke tulang tengkorak, akhirnya dia terasa sampai ke dalam kepala. Nah, suhu yang panas biasanya dia membuat pembuluh darah itu melebar atau biasa kita sebut vasodilatasi. Nah, kalau pembuluh darah tersebut melebar, artinya asupan darah yang mengalir dari bawah ke kepala itu berkurang pasokannya. Nah, hal tersebut yang menyebabkan kadang-kadang orang itu terasa pusing sama nyeri kepala. Seperti itu. Jadi karena kalau darah kurang itu kan asupan oksigen ke kepala berkurang tuh. Jadi bisa orangnya tiba-tiba jadi sempoyongan gitu kan. Atau tiba-tiba nyeri yang terasa. Jadi makin dia kena intensitas panasnya itu lama, biasanya si pembuluh darah ini makin melebar. Makin dia melebar, itu pasokan oksigen ke kepala itu makin berkurang. Nah, itu yang menyebabkan nyeri kepala. Seperti itu. Oke. Jadi biasanya kalau memang pencetus nyeri kepalanya itu karena suhu, biasanya sih dia kadang-kadang cukup kita masuk ke ruangan ya, mungkin yang dingin atau ber-AC, itu nanti nyeri kepalanya akan reda sendiri. Seperti itu.
Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Burhanuddin ya. Dan semoga tidak sering sakit kepala lagi dan kalau bisa mungkin agak hindari kegiatan di luar ruangan ya. Oke, terima kasih Pak Burhanuddin sudah memberikan pertanyaan. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau dari sisi jenis kelamin dok, maksudnya ada nggak sih jenis kelamin tertentu yang mereka rentan untuk mengalami migrain atau sakit kepala? Tadi kan kalau mungkin secara umum itu stresor karena stres ya. Kalau perempuan mungkin pas lagi menstruasi gitu. Tapi sebenarnya ada nggak satu jenis kelamin tertentu yang dia rentan mengalami migrain atau sakit kepala dan juga range usia sendiri, maksudnya di usia produktif yang mungkin beban kerja yang lebih tinggi ini lebih rentan mengalami migrain. Seperti apa dok? Jadi kalau misalnya untuk dari segi jenis kelamin itu nggak ada patokan tertentu yang memang lebih banyak laki-laki atau perempuan. Nah, cuma beberapa studi, jadi mungkin beberapa dokter banyak yang melakukan penelitian terhadap kasus migrain ini memang cenderung lebih tinggi kasusnya itu banyak pada wanita. Seperti itu. Jadi migrain itu bisa kita katakan ya dari segi kasus mungkin lebih banyak pada wanita. Nah, alasannya kenapa? Ya bisa jadi mungkin karena kadang-kadang wanita itu mungkin stresornya bisa jadi lebih banyak, pertama. Kemudian yang kedua tadi, migrain ini sering sekali muncul pada fase-fase menstruasi. Itu kan misalkan tidak terjadi pada pria. Jadi mungkin dari kekambuhan atau terjadinya kasus memang kita lihat lebih banyak pada wanita. Seperti itu. Kalau dari usia, biasanya memang pada fase-fase usia produktif ya. Mungkin 20-an sampai 40 tahun. Seperti itu. Pada anak-anak biasanya bisa juga terjadi migrain. Pada anak remaja biasanya anak-anak yang mulai pubertas, usia mungkin belasan tahun itu bisa mulai terjadi migrain. Tapi kalau untuk anak-anak belasan ke bawah itu belum ada sih sebetulnya kasusnya. Sama beberapa kasus terjadi di usia lanjut. Oke, tapi ada juga nih dok, orang yang bilang, ini nggak tahu benar atau enggak ya dok ya, ketika orang sering ngalamin migrain atau sakit kepala gitu ya dok ya, katanya ada hubungannya dengan penyakit-penyakit berat gitu, salah satunya kayak tumor di kepala, atau stroke, atau jantung, itu sebenarnya ada hubungan atau enggak sih dok? Kalau misalnya untuk migrain, itu kan nyeri kepala sebelah ya, itu biasanya bisa jadi, bisa juga tidak. Tapi biasanya kita katakan lebih general ke nyeri kepala. Jadi memang kalau nyeri kepala itu bisa jadi disebabkan karena tumor, tapi dia nggak bisa menyebabkan terjadinya tumor. Nah, jadi kan kita tahu kalau tumor itu kan massa ya ibaratnya seperti benjolan seperti itu. Kalau misalkan dia ada di kepala, kan lama-lama memang menekan pembuluh darah, menekan saraf, seperti itu. Jadi kan karena ukuran kepala kita tetap, tapi tumornya yang semakin lama, mungkin bertahun-tahun semakin besar. Nah, makin banyak saraf yang mungkin dia tempati, atau pembuluh darah yang dia sumbat, nah itu bisa menyebabkan nyeri kepala yang terus-menerus. Jadi diobatin nyeri kepalanya, sembuh, nanti kambuh lagi. Diobatin kambuh lagi, seperti itu. Oke, dok. Oke, kalau kita berbicara tentang migrainnya sendiri, sebenarnya pengobatan yang tepat seperti apa dok? Apakah katanya ada yang bilang gitu, udah bisa sembuh sendiri kok gitu? Atau sebenarnya harus ada tindakan yang lebih daripada membiarkannya sembuh sendiri gitu? Jadi migrain itu memang bisa ya sembuh sendiri. Makanya onset terjadinya itu biasanya 4-72 jam. Nah, pada beberapa kasus yang ringan atau mungkin dia baru terjadi pertama kali, dia biasanya bisa hilang sendiri. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nyerinya hebat sekali, bahkan pasien itu betul-betul sampai muntah-muntah atau kayak nggak bisa sama sekali melek ya, buka mata karena saking silaunya melihat cahaya atau bising, itu biasanya perlu kita lakukan pengobatan. Nah, jadi mungkin biasanya lebih pasien yang tahu. Jadi ketika terjadi serangan migrain ini, pasien merasa kepalanya sebelah sakit, nyut-nyutan. Nah, kalau memang dirasa dia masih bisa menghandle rasa nyerinya, masih bisa beraktivitas dengan nyeri tersebut, biasanya migrain bisa hilang sendiri. Nah, tapi kalau ada beberapa pasien yang mungkin pada saat serangan tuh betul-betul nggak bisa
bekerja sama sekali, nggak bisa aktivitas, nah itu berarti memang dia harus segera berobat atau minum obat. Mana-mana yang kemungkinan bisa sembuh sendiri atau mana yang harus segera periksa ke dokter dan melakukan perawatan dan juga pengobatan. Oke dok, di segmen terakhir nanti kita akan membahas beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya namanya migrain atau sakit kepala. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, migrain dan sakit kepala, masih bersama dengan Dr. Tika Gustia Saraswati dari Omni Hospital Cikarang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya migrain ya dok ya. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini ternyata juga bisa untuk kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya migrain, betul nggak dok? Ya, betul banget. Ya, maksudnya gimana dok? Maksudnya kayak tidur yang cukup ternyata bisa meminimalkan risiko terjadinya migrain gitu ya? Jadi yang tadi kita sudah bicara ya di cerita sebelumnya bahwa istirahat yang kurang atau tidur yang kurang itu bisa menyebabkan migrain. Jadi kalau misalnya ya masyarakat semua bisa tidur teratur itu maksudnya nggak perlu banyak ya. Karena kita tahu manusia dewasa produktif itu kan kita kadang-kadang bekerja lembur ya, jadi memang itu tidur itu harus cukup itu ya biasanya kalau orang dewasa itu 5-6 jam per hari itu cukup gitu. Cuma tetap harus rutin dilakukan setiap hari, jadi nggak bisa tidurnya berubah-ubah. Kayak hari ini tidurnya banyak, besok cuma 2 jam, besoknya lagi banyak, itu tetap sebanyak apapun dia tidur, dia bisa muncul migrainnya. Jadi yang dimaksud istirahat yang cukup adalah istirahat teratur dengan ritme jam yang sama secara terus-menerus setiap hari. Seperti itu. Oke, berarti nggak boleh dirapel gitu ya bahasanya ya? Ya, jangan hari ini sejam terus habis itu langsung hibernasi 10 jam. Itu kebanyakan juga nggak bagus. Tapi kalau untuk yang mereka kerjanya shift nih dok, misal sehari kan ada 3 shift gitu ya. Jadi kayak beda-beda itu masih oke nggak sih asalkan jumlah jam tidurnya sama gitu atau gimana? Ya, itu masih oke. Jadi biasanya memang masyarakat banyak ya memang yang kerjanya itu shift. Jadi intinya kita harus tahu nih kapan waktu kita bekerja sama waktu kita istirahat. Jadi kalau misalnya yang memang mungkin masyarakat itu shift pagi, ya dia kan pasti harus bangun pagi. Jadi dan pulang ke rumah pasti kan lebih cepat. Nah itu dia bisa tidur malam normal. Nah beberapa orang yang mungkin ada shift sore atau malam, itu kan berarti kerjanya dari malam ke pagi. Berarti ya paginya, siangnya itu dia harus tidur dulu. Jangan siangnya itu dia melek aktivitas, habis itu malamnya dia kerja sampai pagi, nah itu nggak betul. Jadi intinya kalau shift pagi ya kita aktivitas, kemudian kita istirahat. Kalau yang shift malam berarti ya siangnya itu kita istirahat, mempersiapkan untuk bangun di malam hari, seperti itu. Oh, oke, kita lanjut yang kedua dok, kontrol makanan atau minuman. Ternyata ketika kita mengontrol makanan atau minuman yang kita konsumsi, ini bisa pengaruh juga ke migrain atau sakit kepala gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya kontrol makanan mungkin ya sekarang itu kan banyak banget orang-orang tuh butuh makanan yang cepat, fast food gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol nih apakah MSG-nya itu micinnya banyak gitu kan, kita nggak tahu, yang penting enak. Atau kadang-kadang kolesterolnya terlalu tinggi. Nah mungkin di sini yang dikontrol itu ya tetap makanan sama ya semboyannya, seimbang. Kalau anak-anak kecil mungkin dulu 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau kita dewasa ya mungkin sekarang lebih ke makan seimbang. Jadi pas untuk karbonya, kemudian proteinnya, sayurnya, seperti itu. Jadi makanannya itu mungkin dikontrol, tidak porsi terlalu banyak, tidak porsi terlalu sedikit. Karena porsi makan yang terlalu sedikit juga kalau nggak sesuai sama aktivitas kita, itu bikin badan lemes. Jadinya malah nggak bisa dengan optimal.
Oke, selanjutnya dok, olahraga secara rutin juga baik ya? Olahraga teratur. Nah, olahraga yang teratur juga baik. Apalagi untuk di masa pandemi ini, jangan sampai akhirnya tadi makanan-makanan nggak terkontrol, nggak olahraga pula ya. Lanjut dok, hindari dan atasi stres. Nah ini juga menjadi salah satu stresor kenapa orang terjadi migrain ya? Jadi mungkin ya kalau misalkan hindari, sebisa mungkin memang kita hindari stres yang berkelanjutan terus-menerus. Nah, kalaupun memang kita menghadapi stres, kita harus tahu cara mengatasinya, gitu. Jadi hindari dan atasi stres. Gitu. Jangan hanya hindari aja ya, gitu. Karena kalau nggak mengatasi, jangan menghindari aja. Kan susah ya. Iya, malah mengalihkan, akhirnya malah kepikiran terus, bisa migrain, bisa sakit kepala berkepanjangan ya. Oke, yang terakhir mungkin ini ada sama yang seperti kita bahas sebelumnya, perhatikan paparan cahaya atau wangi-wangian yang menjadi salah satu hal yang sensitif gitu ya. Tapi kalau akhirnya di dekat kita ada orang yang wangi terus kemudian terlalu wangi dan apa yang harus kita lakukan? Menjauh salah satunya mungkin ya. Ya bisa mungkin ya dengan menjauh, karena kan nggak mungkin ya kita yang ngusir orang. Jadi ya mungkin sebisa mungkin ya kalau kita mungkin bawa tisu atau sapu tangan gitu, atau sekarang kan sebetulnya semua masyarakat pakai masker ya itu sebetulnya udah membantu mengurangi juga paparan. Kalau misalnya memang kita nggak bisa pergi menjauh, ya mungkin sebisa mungkin ya kita kurangi dengan pakai masker atau mungkin tisu atau sapu tangan. Oke, sebisa mungkin kita yang mengontrol gitu ya, kalau kita nggak bisa ngontrol orang lain. Baik, terima kasih Dr. Tika Gustia Saraswati dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat terus dok, dan salam untuk teman-teman di Omni Hospital Cikarang dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.